Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Gagal. Dewa bertua berjubah emas tidak bisa mengatasi kecemasannya. Dia segera menjadi buram dan kembali ke benteng. Kamu cukup cepat melarikan diri. Sui Ying mendengus. Namun, di dalam hatinya, dia menjadi lebih bahagia dan lebih bahagia. Sebuah puncak transenden dari dunia dewa telah datang sebelum menjadi dewa. Tetapi Sui Ying telah mengalahkannya, memaksa yang lain untuk pergi. Dan sekarang, dia juga mengalahkan avatar dewa penyihir. Taktik apa lagi yang masih bisa mereka miliki? Mungkin Xia Clan aku akan benar-benar memenangkan perang ini. Sui Ying merasakan kepercayaannya untuk memenangkan perang. Sui Ying berubah menjadi aliran partikel tanpa ragu-ragu dan mulai bergerak menuju benteng hitam itu lagi. Di dalam pavilion Star Pagoda, kelompok Transcendence Xia Clan memegang hati mereka saat mereka dengan gugup menonton tontonan. Ini terutama benar setelah Dewa Bertua berjubah emas menunjukkan serangannya. Serangan seperti itu sangat misterius, sedemikian rupa sehingga mereka tidak bisa melihat sama sekali. Mereka bisa melihat Dewa Bertua berjubah emas menembus dada Sui Ying menggunakan telapak tangannya dari waktu ke waktu. Pemandangan seperti itu membuat mereka merasa sangat gugup, mereka tidak bisa bernapas. Namun, hasil akhirnya adalah penyihir Dewa berjubah emas melarikan diri dan Sui Ying tetap seperti sebelumnya. Avatar Dewa-Dewa Bertua telah dikalahkan dan kemudian melarikan diri, suara Sui Ying bergema di aula istana. Avatar Dewa Iblis hebat juga seharusnya tidak bisa menimbulkan ancaman bagiku. Selama aku menghancurkan benteng itu di samping lorong spasial yang stabil, Dewa Penyihir dan Dewa Iblis besar seharusnya tidak bisa mengirim pasukan mereka ke sana. Karena dua avatar dewa mereka tidak bisa lepas dari Star Pagoda, mereka akhirnya akan mati di tanganku tepat waktu. Kita bisa menang? Kita akan menang? Darah mengalir deras melalui pembuluh darah kepala Istana Chen dan yang lainnya. Mereka awalnya berpikir bahwa klan Xia tidak akan mampu melawan Dewa Penyihir dan tentara Dewa Iblis besar dan senjata perang. Tetapi dalam kenyataannya, begitu Sui Ying bertindak, dia menyapu semua itu dengan mudah. Tidak ada orang di puncak alam demigod, termasuk avatar dewa, dapat menimbulkan ancaman bagi Sui Ying. Sementara itu, demigods biasa hanya akan ditekan dan dibunuh oleh energi pagoda bintang. Harus dinyatakan bahwa dunia Star Pagoda bahkan dapat menyebabkan tetua Yuping dan kapal perangnya dari dunia dewa menderita kehilangan kekuatan tempur yang sangat besar. Adapun demigods biasa, mereka akan dikompres menjadi ketiadaan oleh energi dunia yang luas. Ancaman terbesar, tetua Yuping, sudah ditangani. Racun heks penyihir emas berjubah juga terbukti tidak berguna. Sui Ying telah bergantung pada dirinya sendiri untuk memberikan Xia Clan peluang kemenangan yang luar biasa. Jika kita memenangkan perang ini, dengan bakat Sui Ying, dia bahkan mungkin bisa memperbaiki hati dunia. Sikong yang tertawa dengan rakus. Pada saat itu, setelah dunia Xia Clan kita disempurnakan, kita akan benar-benar aman. Tidak ada iblis yang berani menyerang. Dan tidak ada orang luar yang berani datang untuk membunuh kita. Avatar dewa bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk turun. Xia Clan kami akan benar-benar memasuki periode kekayaan dan kekuasaan. Mata kepala istana Chen dipenuhi dengan harapan yang sama. Itu hanya akan menjadi awal era baru. Kepala fraksi Sikong yang, goda Siti Lady Bu dari samping, bukankah kamu yang mencoba memaksa Sui Ying untuk mengolah makna sejati air dan api saat itu? Jangan membicarakannya lagi, aku mengerti, oke, Sikong yang buru-buru menjawab. Hahaha. Hanya pada kesempatan langka bahwa Transcendent Clan Xia semua akan tertawa. Terlalu lama waktu berlalu sejak mereka merasa sangat bahagia. Untuk pertama kalinya, mereka merasa bahwa mereka memegang keuntungan, meskipun menghadapi Dewa Penyihir dan Dewa Iblis besar. Klan Xiaku, Chowking juga menyeringai. Dia entah bagaimana berhasil menyaksikan masa depan, era baru yang cerah yang akan dimasuki Xia Clan, dan yang ditunggu-tunggu oleh semua Transcendent Xia Clan. Sui Ying, semuanya tergantung padamu. Chowking memandang ke arah remaja berjubah putih yang terbang melalui ruang di luar Star Pagoda. Ini adalah Transcendent puncak yang akan membawa awal era baru, Transcendent terkuat yang pernah dimiliki klan Xia dalam seluruh sejarahnya.
Dia juga terikat untuk menjadi dewa terkuat. Perang ini adalah satu-satunya yang akan menentukan masa depan klan Xia. Kita harus berhasil. Semua orang berdoa untuk itu. Klan Xia pasti akan bangkit. Qi Bai, Gong Yu dan yang lainnya berharap untuk memenangkan perang. Dalam hal kecepatan murni, Dewa Penyihir berjubah emas tidak terlalu cepat, tetapi dengan mengandalkan hukum dan misteri mendalam dari Dewa Jantung tingkat 1, hambatan yang ditimbulkan oleh ruang menjadi sangat kecil. Kecepatan terbang aslinya, yang seharusnya hanya 250 km per detik, sebenarnya meningkat 10 atau 100 kali, seolah-olah ruang itu sendiri terlipat. Secara alami, dia bisa terbang dengan kecepatan ribuan kilometer setiap detik. Itu juga karena kesenjangan di ranah mereka. Perbedaan kecepatan ini memungkinkan Dewa Bertua berjubah emas dengan sangat cepat melarikan diri kembali ke benteng, sementara Sue Ying masih dalam perjalanan. Di dalam benteng. Sialan, Dewa Bertua berjubah emas meraung sambil mengertakkan gigi. Dewa Iblis Besar, yang dimandikan api, tidak mengatakan apa-apa. Orang yang membayar harga paling tinggi dalam perang ini adalah Dewa Penyihir. Oleh karena itu, sesuai dengan persetujuan mereka sebelumnya, Dewa Penyihir juga akan menjadi orang yang menerima sebagian besar manfaat. 1.000.000 tahun aku telah merencanakan. Aku telah membayar mahal untuk menempati dunia fana terdekat dan akhirnya menggunakan dunia terdekat sebagai batu loncatan untuk membangun lorong yang terhubung dengan dunia klan Xia. Bersama-sama, aku harus menggunakan total 1.000.000 tahun hidup aku, serta harta yang tak terhitung jumlahnya, geram Dewa Bertuah. Aku bahkan khawatir bahwa semua harta itu tidak akan cukup, jadi aku bahkan menarikmu, Daer Hao, ke dalam tim. Tetapi sekarang, kita dipaksa ke dalam keadaan yang menyedihkan ini oleh transenden kecil. Petik 2. Sangat sulit untuk membangun lorong spasial untuk menduduki dunia fana yang lain. Kecuali jika mereka berada dalam jarak yang dekat, sebagian besar penguasa dunia material tidak akan mau melakukannya, sebagian besar karena manfaatnya tidak akan begitu mengesankan. Tetapi demi Crimson Rock Mountain, Dewa Penyihir telah memaksa jalannya untuk membuat dunia fana lainnya di dekatnya menjadi batu loncatan tanpa memedulikan harganya dan bahkan menghabiskan 1.000.000 tahun untuk mempersiapkan sebelum akhirnya menjangkau dunia klan Xia. Jika persiapan sudah siap sebelumnya, dia akan memulai perang sejak lama. Dewa Bertuah, kita belum kalah, Dewa Iblis Besar menegurnya dengan nada yang dalam. Apakah kamu begitu mudah menyerah? Kamu, sebagai penguasa dunia fana, sama sekali tidak menderita cukup kerugian sampai sekarang. Dalam Dark Abyss, kita mandi dalam pembantaian dan pembantaian sejak hari kita dilahirkan. Aku telah menghadapi krisis yang lebih sulit dan lebih menyedihkan. Seberapa besar sedikit masalah transenden bagi aku? Petik 2. Itu bukan masalah besar, lalu bagaimana kamu mengusulkan agar kita menang? Dewa Bertua memandang ke arahnya. Aku saat ini dalam proses untuk bertemu dengan keagungannya yang agung, yang berdaulat, jawab Dewa Iblis Besar. Sovereign, Sorcerer God terkejut. Sovereign mewakili salah satu status tertinggi. The Dark Abyss terdiri dari banyak lapisan dunia. Komandan tertinggi dunia diberi gelar Sovereign. Status penguasa sangat tinggi, seperti kekuatan tempurnya. Sebagian besar dari mereka adalah dewa dunia tahap 4, sementara beberapa di antaranya sebenarnya adalah eksistensi yang kuat. Dewa-dewa dunia juga dipisahkan menjadi total 4 tahap, dan tahap 4 dewa dunia dapat dikatakan telah mencapai tingkat pemahaman yang tak terduga, membuatnya sangat sedikit jumlahnya. Sebagian besar dari mereka akan memimpin wilayah yang luas, sementara beberapa tidak lebih lemah dari keberadaan yang kuat. Dewa Iblis Besar, misalnya, hanyalah bawahan dari penguasa abis. Tubuhku yang sebenarnya telah pergi untuk menyambutnya dan saat ini sedang menunggu untuk dipanggil, lanjut Dewa Iblis Besar. Kami berdua telah membayar harga yang sangat besar kali ini, demi perang ini. Harga kehilangan hanya akan terlalu besar. Aku sebelumnya telah memimpin kampanye militer 4 arah untuk Sovereign, jadi dia saat ini memiliki kepercayaan besar pada aku. Seharusnya tidak ada masalah dalam memintanya saran sederhana. Petik 2. Memang, masih ada harapan yang tersisa. Dewa Penyihir praktis bisa merasakan peluangnya meningkat. Itu adalah Sovereign Abyss yang mereka bicarakan. Eksistensi macam apa mereka?
Dia telah mendengar bahwa penguasa yang setia oleh Dewa Iblis Besar, Da-Er-Hao, sebenarnya adalah dewa-dewa dunia tahap 4 kuno. Meski bukan eksistensi yang kuat, jurang untuk menjadi satu sangat kecil. Mereka yang bisa mencapai tahap 4 dunia dewa dunia pada dasarnya akan berada di gerbang menjadi eksistensi yang kuat, sementara beberapa dari mereka sebenarnya memiliki kekuatan tempur yang menyaingi mereka. Sovereign telah memanggilku. Dewa Iblis hebat mulai bersemangat. Dia pasti tahu cara tertentu. Sekarang terserah kamu. Pada saat itu, Dewa Bertua tidak lagi bisa memikirkan taktik apapun yang bisa terbukti efektif. Bahkan sebagai penguasa wilayah dunia fana, ia hanyalah Dewa Dunia tahap 1 dan telah berkultivasi untuk waktu yang sangat singkat. Karena itu, pengetahuan dan fondasinya jauh lebih lemah daripada Dewa Iblis Agung. Dewa Penyihir tiba-tiba berbalik untuk melihat keluar. Dia sekarang bisa melihat Sui Ying. Sui Ying telah berhenti di luar benteng. Setelah merenung sebentar, dia akhirnya mengacungkan tombaknya. Hong gelombang panjangnya memanjang menjadi 500 km dan kemudian mengikuti lengkungan menembus ruang angkasa, dengan ilusi besar bintang hitam berputar di sekitarnya. Ancaman kehancuran mengikutinya saat ia menyerang langsung ke benteng. Peng! Suara benturan rendah bergema, dan seluruh benteng bisa terlihat gemetar. Dewa Penyihir merasakan jantungnya menegang. Aku tidak percaya aku tidak akan bisa membombardir benteng ini. Sui Ying merasa cukup percaya diri. Benteng di dalam Oceanic Forest World telah memurnikan seluruh dunia transenden dan telah menjadi satu dengan itu, membuatnya sehingga, tidak peduli bagaimana dia menyerang, dampaknya akan ditransfer ke dunia Siaklen. Itulah satu-satunya alasan dia tidak bisa menghadapinya. Tapi, benteng saat ini tidak dapat memperbaiki seluruh dunia transenden, meskipun lebih kaku. Itu seperti menendang bola, mungkin tidak akan rusak setelahnya, tetapi itu masih akan diluncurkan jauh dari posisinya. Keterampilan rahasia Sui Ying, penindasan chaotic, memiliki kekuatan besar, dan di bawah cambukan nakal. Bahkan jika benteng tidak akan dihancurkan, itu masih akan dipaksa pergi. Dia masih akan menganggap itu sukses, karena memindahkan benteng akan berarti mengungkapkan lorong spasial yang stabil di belakangnya. Bagaimanapun, lorong spasial tidak bisa dipindahkan. Itu berarti dia hanya bisa melanjutkan untuk menghancurkan bagian itu saja. Break for me. Sui Ying melepaskan semua teknik tombaknya, setiap gerakannya didukung oleh kekuatan penuhnya. Peng 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 peng. Suara memukul tanpa henti bisa didengar darinya mengenai benteng. Dewa Penyihir dan Dewa Iblis Besar sangat cemas dan merasa seolah-olah dia memukul hati mereka. Benteng ini, tingginya lebih dari 5.000 km, bergetar dari waktu ke waktu. Melaporkan kepada Dewa Penyihir, susunan pilar ruang angkasa pertama telah dipatahkan, berbagai demigod di dalam benteng dengan cemas berteriak. Perbaiki itu, cepat. Suara Dewa Sihir itu dikirim kembali. Biaya tidak masalah, hanya memperbaiki arai. Kita harus menjaga pilarnya. Iya nih. Dewa Penyihir dan Dewa Iblis Besar keduanya menunjukkan ekspresi yang dipenuhi kecemasan di dalam aula istana benteng. Setelah semua susunan pilar ruang rusak, mereka tidak lagi dapat menstabilkan ruang. Seluruh benteng ini, maka akan segera ditampar oleh tombak Sui Ying. Dewa Sorcerer bergumam. Bahkan susunan pelindung di luar benteng tidak dapat menahan serangannya. Dewa Iblis Besar khawatir. Kaulah yang secara pribadi membangun benteng ini, Dewa Penyihir. Semua arai dioperasikan menggunakan kristal dewa. Menurutmu seberapa mistikal mereka? Dewa Bertuah menggelengkan kepalanya. Arai yang lebih kuat tidak mungkin diaktifkan dengan kristal dewa, sementara keterampilan rahasia teknik tombak Dongbo Sui Ying telah mencapai ranah yang sangat hebat. Ini mungkin tampak biadab, tetapi sudah memasukkan pengetahuan tentang lubang kekacauan. Arai pelindung benteng hanya dapat menghilangkan 30% dari kekuatannya. Berapa lama mereka bisa bertahan? Dewa Iblis Besar segera bertanya. Aku sudah menyiapkan total 3.000 pilar ruang untuk digunakan jika terjadi keadaan yang tidak terduga, Dewa Penyihir merespons. Bawahanku juga bisa membawa lebih banyak harta melalui jalan spasial, jadi kita harus bisa bertahan selama 1 atau 2 bulan. Dewa Iblis Besar tidak bisa menahan diri untuk tidak menggertakkan giginya ketika mendengar kata-kata itu. Pada saat itu, api yang menutupi tubuhnya membakar lebih terang.
Dewa Iblis hebat, terserah padamu sekarang. The Abyss Sovereign yang luar biasa. Harus bisa menunjukkan arah yang harus kita ikuti, Sorcerer God menyimpulkan. Dewa Iblis besar mengangguk. Kembali keluar benteng, Sui Ying juga merasa sangat cemas. Dia bisa melihat lebih banyak segel anjing laut terbentuk di permukaan benteng. Setiap kali tombaknya menyerangnya, arai itu akan menyala dan menyebabkan benteng itu berkedip sedikit. Jelas, sejumlah besar energi dicukur abis. Untungnya, hukum dan misteri mendalam yang dibawa oleh keterampilan rahasia penindasan caotiknya cukup hebat, yang berarti bahwa arai hanya bisa menghilangkan bagian kecil dari kekuatan serangan. Seandainya dia menggunakan serangan sederhana dan bodoh sebagai gantinya, kemungkinan besar tidak lebih dari 10% dari kekuatan akan membuatnya masuk. Peng peng peng, tombak itu menyerang dengan ceroboh. Dari waktu ke waktu, itu menabrak dinding luar benteng hitam itu. Sui Ying bahkan akan berganti posisi, kadang menyerang dari puncak benteng dan di waktu lain menyerang berbagai bagian lain dari dinding, semua mencari kelemahan. Sudah setengah jam, benteng ini terus gemetar, tetapi mengapa tidak hancur? Sui Ying mulai merasakan beban yang dikenakan tombak minum darah pada jiwanya. Terlepas dari kekuatan jiwanya, dia masih belum menyingkat hati dewa sejati. Saat dia melepaskan kekuatan tombak minum darah, prajurit dewa tingkat atas yang memiliki peringkat darah yang halus juga bisa melepaskan efek penekan yang sangat besar. Biarkan aku istirahat sejenak. Sui Ying memutuskan untuk menghentikan sementara serangannya. Aku akan mencoba menggunakan teknik kakak senior murid kedua yang dirancang untuk digunakan dalam pengepungan. Dia telah berdiskusi dengan senior Ge Bai dan senior Fei Yun tentang taktik serangan serampangan ini, dan mereka telah memutuskan bahwa itu harus tetap efektif. Namun, benteng tersebut sepertinya bergantung pada beberapa pilar ruang atau susunan yang membuatnya menjadi satu kesatuan dengan ruang di sekitarnya. Selain itu, ada kemungkinan bahwa musuh akan memiliki sejumlah besar pilar ruang angkasa tersebut. Sementara dia bisa menghancurkan 3-5 pilar seperti itu dalam serangannya yang sembrono, Dewa Penyihir selalu bisa memperbaikinya berulang kali. Proses seperti itu akan menghabiskan energinya dan tidak akan efektif kecuali dia menentukan seberapa banyak persiapan yang telah dilakukan oleh Dewa Penyihir sebelum perang. Ada juga poin lain, benteng itu mungkin terlalu stabil. Mungkin saja apapun yang dia lakukan, itu tidak akan ditampar oleh tombaknya. Dengan semua itu dalam pikiran, senior Ge Bai, sebagai dewa dunia yang berspesialisasi dalam artificing, secara pribadi merancang sebuah arai yang akan digunakan untuk pengepungan benteng. Keluar. Sui Ying memandang ke arah Star Pagoda yang jauh yang berada di sampingnya. Sou. Sejumlah besar angkutan kapal perang dunia dewa yang unik terbang keluar dari sana. Secara total, ada 15 kapal, dikemudikan oleh Chao Qing, Si Kong Yang, Chi Qiu Bai, Yuan King, Bunyonya Kota, Chun Yuan, Gong Yu, Kepala Istana Paman Agung, Zhang Nuo, dan lainnya. Masing-masing dari mereka mengendalikan satu dari kapal-kapal itu. Kapal perang itu juga diberdayakan menggunakan kristal dewa, yang memungkinkan pengemudi mereka dengan mudah mengendalikannya. Nasib seluruh klan Xia sekarang terletak di tangan mereka. Bahkan kedai pertumpahan darah dan istana bumi, dewa telah mengirimkan total 5 demigods untuk membantu mereka, tetapi tingkat kepercayaan mereka berbeda. Sui Ying telah menyiapkan total 15 kapal perang dunia dewa yang unik dan dia secara alami menyerahkannya kepada para demigods dari istana infernal. Untuk mencegah komplikasi yang timbul dari tindakan rahasia dari mata-mata, semua Transcendent Clan Xia bertindak secara independen dari berbagai daerah, sehingga mereka tidak dapat membahayakan yang lain. Battleship World God, Dewa Sorcerer dan Dewa Iblis Besar mengerutkan kening. Semakin tinggi ranahnya, semakin tidak bergantung pada senjata perang. Sebagai contoh, di dunia dewa, bahkan Dewa Penyihir sendiri dapat dengan mudah menghancurkan sejumlah besar kapal-kapal ini. Faktanya, jika tubuh aslinya hadir, kapal perang itu tidak lebih dari mainan di matanya, karena ia dapat dengan mudah membunuh orang yang menerbangkannya. Bahkan jika seseorang ingin membunuh Dewa Dunia tahap pertama menggunakan senjata perang dalam jumlah besar, mereka tidak akan menemukannya sebagai tugas yang mudah untuk dicapai. Biasanya,
Hanya pasukan dewa yang sangat besar yang menggunakan senjata perang unik yang dapat mencapai prestasi seperti itu. Mereka tidak termasuk kapal perang yang diproduksi secara umum. Mereka kemungkinan besar dimurnikan, terutama untuk perang ini. Sorcerer God mengerutkan kening. Mata-mata aku yang tersembunyi di klan Xia telah melaporkan bahwa ini harus menjadi taktik yang digunakan oleh klan Xia untuk mengepung benteng, kata Dewa Iblis Besar. Mereka dibuat untuk perang pengepungan? Mereka benar-benar terutama kapal perang yang disempurnakan? Sorcerer God semakin tegang. Situasi saat ini menjadi semakin tidak menguntungkan bagi mereka. Orang hanya bisa melihat 15 angkutan kapal perang dunia dewa tersebar setelah mencapai bagian depan benteng. Xiu. Kapal perang yang diterbangkan Chowking adalah yang pertama melepaskan kekuatannya. Arai 3 dimensi berbentuk spiral khusus mulai terbentuk di permukaan kapal perang, yang kemudian terkondensasi menjadi batu kilangan hitam khusus yang melepaskan aura kehancuran tanpa akhir. Sepertinya myriad eksistensis akan digiling menjadi berkeping-keping oleh kekuatannya. Itu mulai bergerak perlahan sambil menempel dekat dengan dinding luar benteng. Sangat lambat, itu bergerak dalam pola spiral, tetapi kekuatan yang menakutkan ditransmisikan dari dalam. Setelah itu, 14 kapal perang lainnya bergabung dan melepaskan serangan. Mereka semua adalah jenis serangan yang sama. Banyak batu giling hitam yang menakutkan sekarang menempel di dekat dinding benteng. Bersama-sama, 15 batu giling perlahan-lahan mengebor ke dinding, masing-masing sangat dekat dengan yang lain, dan mengirim kekuatan yang sangat menakutkan untuk bergema di seluruh benteng. Sui Ying menyaksikan ini terjadi dari kejauhan sambil menyeringai. Arai telah disempurnakan oleh kakak senior murid kedua secara khusus karena menghancurkan arai lainnya. Karena itu didorong oleh kristal dewa, kekuatannya masih terbatas. Namun, itu dibuat dengan Millstone Deity Heart kelas 2 sebagai fondasi. Meskipun tampaknya bergerak lambat, kekuatannya tidak terbatas. Mereka semua berbagi kekuatan di puncak alam dewa dan secara signifikan lebih efisien daripada keterampilan rahasianya ketika digunakan untuk perang pengepungan. Ke-15 kapal perang melepaskan arai pada saat yang sama. Peng peng peng. Banyak arai pilar ruang mulai runtuh di bawah tekanan. 3, tidak, 6, sekarang 9. Dewa bertuah, susunan pilar ruang angkasa kita runtuh satu demi satu. Pada titik ini, Dewa Penyihir berkeringat dingin. Kalau terus begini, benteng itu tidak lagi bisa bertahan hanya dalam waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh. Setelah itu akan dibombardir begitu saja. Kamu dan aku sama-sama memiliki mata-mata di antara Transcendent Klan Xia, Dewa Iblis Besar memulai. Klan Xia sangat waspada untuk meminta mereka semua untuk bubar, yang merusak setiap kesempatan kita mengelola untuk mengganggu yang lain. Tapi sekarang, kami tidak peduli tentang itu. Petik 2. My Best Clan mungkin sudah mulai menyusup ke Xia Clan nanti, tetapi ada satu di antara mereka yang terbukti cukup berbakat. Namanya adalah Yuan King. Dia sudah menjadi demigod. Aku awalnya berencana untuk mengungkapkannya pada saat-saat paling penting, tetapi aku sepertinya tidak bisa menemukan peluang yang tepat. Apapun, pada titik ini, aku tidak peduli tentang hal itu, kata Dewa Bertuah. Biarkan mereka bertindak. Dewa Iblis Besar mengangguk. Sementara avatar Dewa Iblis Besar mengirimkan perintahnya, pada tingkat tertentu di dalam Dark Abyss yang jauh, ada sebuah istana emas yang indah membentang total 500.000 kilometer. Segala sesuatu di sekitarnya berkilau keemasan dan mengirimkan sinar cahaya yang berkilau. Ini benar-benar adalah tempat yang paling mempesona dan bahkan lebih menarik daripada matahari tidak jelas yang menggantung di langit. Di atas puncak gunung tertentu di antara kelompok istana, sosok yang sepenuhnya berlapis emas, pada saat itu, melayangkan visinya melintasi dunia tanpa akhir. Dewa Iblis Besar, Da-Er Hao, berdiri di belakangnya dengan penuh hormat. Yang mulia, kata Da-Er Hao dengan hormat. Itulah situasi yang kita hadapi. Bawahan ini dengan tulus berharap bahwa Yang Mulia bisa menunjukkan arah. Kekuatan yang bisa kamu lepaskan di dunia fana itu benar-benar terlalu lemah dan tidak cukup untuk mengancam boneka kecil yang dikenal sebagai Dongbo Sui Ying. Sovereign berbaju lapis baja emas dengan tenang berbicara, masih melihat ke kejauhan. Mungkin kamu bisa mengundang Transcendent Puncak yang cukup kuat untuk mengalahkannya secara langsung. Namun, melihat bagaimana Star Pagoda sudah ada di tempat,
akan terlalu sulit untuk menemukan seorang transenden yang mampu mengalahkannya. Alternatif terbaikmu untuk pilihan itu akan menjebaknya. Sovereign lapis baja emas melanjutkan dengan nada tenang. Yang mulia, apa jalan bagi kita untuk menjebaknya? Dewa Iblis Besar, Daer Hao, buru-buru bertanya. Jika dia berada di dunia fana, bahkan kapal perang atau peralatan space dewa hanya bisa menjebaknya untuk sementara karena dia bisa menghancurkannya dari dalam. Dampak dari itu juga akan menyebabkan peralatan space dewa terbang ke arah tertentu, yaitu, ke Star Pagoda. Lebih jauh lagi, dengan bantuan Blood Creeping Flower membantunya dengan mengirimkan item-item space dewa ke Crimson Rock Mountain, para dewa dunia di dalam itu dapat dengan mudah membantunya lolos dari perangkap. Petik 2. Tentu saja ada metode, tetapi harganya sama sekali tidak rendah, Sovereign lapis baja emas menjelaskan. Baginya, ini hanya masalah kecil, dan seandainya Daer Hao tidak menjadi bawah. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.